Polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya telah menjadi sebuah permasalahan yang serius. Pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa strategi untuk mengendalikan kualitas udara. Polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya telah menjadi sebuah permasalahan serius. Polusi udara itu dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Pemprov DKI Jakarta pun membuat sejumlah kebijakan untuk mengatasi polusi udara. Salah satunya adalah menerapkan uji coba sistem kerja dari rumah atau work from home. Uji coba kebijakan ini dilakukan selama 2 bulan, yakni sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Pelaksanaan uji coba WFH ini dilakukan dengan persentase kehadiran 50% bagi ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mau mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana. Dia bekerja. Pak, dikit Pak kan. Pertama, kalau efektif tentunya saya harus melapor kepada Mendagri. Kalau dalam kurun waktu 3 sampai 21 Oktober tidak efektif, misalnya karyawan yang ASN yang work from home di rumah tidak disiplin, saya kembalikan. Pengawasannya ini gampang. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misal jam 10, jam 2, jam 4 telepon, call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang baik. Nah, ada kalau yang pelayanannya silakan rumah sakit, sekolah kan tetap. Puluhan personil dan kendaraan operasional gabungan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dikerahkan untuk menyiram jalan protokol, trotoar dan tanaman di wilayah Jakarta. Penyiraman jalan dilakukan untuk menurunkan suhu permukaan agar masyarakat lebih nyaman berada di area publik. Air yang digunakan merupakan hasil penyulingan limbah warga yang didaur ulang melalui instasi air limbah Pemprov DKI Jakarta. Air itu sudah teruji oleh Pak Jaya. Penyiraman jalan dilakukan 2 hari sekali, yaitu pada pagi dan siang hari. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi massal seperti KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki kualitas udara. Karena emisi gas buang dari transportasi itu sebagai penyumbang terbesar polusi udara Jakarta. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi peningkatan pencemaran udara. Surat edaran ini mencakup 7 langkah antisipasi untuk mengatasi peningkatan polusi udara di kalangan warga satuan pendidikan. Salah satu langkahnya adalah mengimbau agar aktivitas di luar ruangan dikurangi dan menggunakan masker serta menjaga imunitas tubuh. Namun kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh tidak dijelaskan dalam surat edaran itu. Warga pun tetap melakukan pelajaran tatap muka dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam surat edaran itu. Tim TV One mengabarkan. Ya, Pemprov DKI Jakarta terus mencari solusi terbaik untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Informasi terbarunya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Ikra Anggana. Silakan Ikra. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Memang betul upaya terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi apa saja yang harus dilakukan untuk menangani kualitas udara DKI Jakarta yang belakangan hari ini terpantau cukup buruk dan bahkan tidak sehat. Saat ini saya tengah bergabung bersama Pak Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang ingin menjelaskan kepada pemirsa TV One dan juga Prima, ini sebenarnya langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Pemprov terutama dari Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan yang akan dilakukan untuk menangani kualitas polusi udara yang buruk di DKI Jakarta belakangan hari ini. Selamat siang Pak Asep. Selamat siang Mas Ikra. Pak, ini di acara ini kebetulan ada Bapak kan, ini katanya ada kebijakan baru yang akan diusulkan oleh dari Pemprov DKI Jakarta. Seperti apa Pak? Ya, jadi selain dari beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur seperti penanaman pohon, kemudian juga ada uji emisi. Kemarin kami bekerjasama dengan Kemenko Marves, KLHK, dan BRIN juga melakukan uji coba. 2 uji coba yang kami lakukan. Pertama adalah melakukan upaya penyemprotan secara manual dengan berbagai macam jenis kendaraan. Dan yang kedua adalah uji coba menggunakan water mist. Jadi water mist itu dipasang kemarin kami lakukan di gedung Pertamina, dilakukan penyemprotan berupa fogging ya dari atas gedung Pertamina.
dan ternyata penggunaan water mist itu dirasa lebih efektif dan efisien untuk pengurangan polusi Jakarta. Jadi kemarin kami melakukan itu dan sebelum pelaksanaan kegiatan water mist tersebut diukur oleh KLHK dan setelahnya juga dilakukan pengukuran oleh KLHK. Ternyata dari alat yang kami lakukan kemarin uji cobanya itu penggunaan water mist itu dapat mengurangi PM 2,5 yang ada di udara. Sehingga memang kami rasakan ke depannya perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih masif lagi terhadap pemasangan water mist ini di beberapa gedung di Jakarta. Jadi water mist ini adalah salah satu kebijakan atau gagasan baru yang akan dilakukan ya Pak? Ini ke depannya mekanismenya seperti apa Pak? Dari setiap gedungkah akan dilakukan penyemprotan dan apakah nanti rencana ini akan memberikan dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Jakarta Pak untuk kualitas udara yang lebih baik? Iya, kemarin dari hasil kami melakukan uji coba itu memang bisa langsung adanya penurunan PM 2,5 tersebut. Sehingga memang kami saat ini sedang menginventarisasi, sedang melakukan lagi pemilihan gedung-gedung mana yang sekiranya memang dapat kami terapkan penggunaan water mist ini dan mudah-mudahan juga pelaksanaan pemasangan water mist ini bisa segera kita lakukan untuk dapat mengurangi polusi di Jakarta. Jadi ada 1.300 data kami gedung-gedung di Jakarta yang ketinggiannya lebih dari 8 meter dan saat ini kami sedang mengidentifikasi gedung-gedung mana yang memang paling efektif untuk dipasang water mist tersebut. Jadi memang water mist ini alat yang dibuat oleh BRIN, kemarin diuji coba dibuat oleh BRIN dan ternyata juga tidak terlalu mahal alatnya. Itu kemarin BRIN menyampaikan sekitar 50 jutaan dan itu nanti akan coba kita sampaikan ke beberapa pemilik gedung untuk kita lakukan lagi secara masif untuk water mist ini. Berapa gedung Pak yang akan? Jadi kalau dari 1.300 gedung kita sedang melakukan identifikasi dengan BRIN, jadi gedung-gedung manakah yang memang akan lebih efektif untuk kita lakukan pemasangan water mist. Sehingga mudah-mudahan ke depannya dalam waktu seminggu ini kita bisa coba lebih masifkan lagi penggunaan water mist ini. Ada pernyataan kalau water mist ini hanya untuk memindahkan polusi udara Pak. Ini tanggapannya seperti apa Pak? Water mist ini bukan memindahkan ya, tapi memang menurunkan kadar polusi. Jadi karena memang dipasang di gedung-gedung tinggi di Jakarta dan itu bisa mengurangi kadar polusi di sekitar Jakarta ini, di sekitar gedung tersebut. Sehingga kalau dipasang secara masif di gedung-gedung, insya Allah akan lebih juga mengurangi polusi di Jakarta. Terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Ya, pemirsa, itu tadi tanggapan dari pernyataan dari Ketua DLH Pemprov DKI Jakarta Pak Asep yang menjelaskan memang akan ada kebijakan baru yaitu penerapan water mist yang akan dilakukan di gedung-gedung tinggi DKI Jakarta dan tepat pada hari ini juga sudah memasuki minggu kedua penerapan sistem work from home yang diberlakukan oleh Pemprov DKI. Memang upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara DKI Jakarta ini agar lebih baik lagi ke depannya. Untuk sementara demikian, Prima, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kera Anggana. Menarik sekali penggunaan water mist yang rencananya akan diberlakukan di kawasan Jakarta.